Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-6. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 17, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 26. Kutipan ini menceritakan pengalaman atau pengajaran Yesus setelah dia memanggil para muridnya. Ada dua kisah panggilan. Minggu yang lalu kita mendengar panggilan kepada Simon dan teman-temannya untuk menjadi penjala manusia. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12 diceritakan Yesus memanggil para muridnya, 12 orang yang disebut rasul. Cukup menarik kalau kita melihat kisah panggilan ini dan bacaan yang kita renungkan pada hari ini. Karena pada ayat 17 diceritakan di sana ketika Yesus turun dari bukit dan sampai ke tempat yang datar. Dia melihat begitu banyak orang. Turun dari bukit ke tempat yang datar. Nampaknya pada ayat 12 bab 6 Yesus naik ke atas bukit. Dan di atas bukit itu dia semalam-malaman berdoa kepada Allah Bapa. Kemudian siang harinya dia memanggil 12 murid, memilih 12 murid yang kemudian disebutnya rasul. Rasul artinya utusan. Namun dalam pengertian Kristiani, yang dimaksud dengan rasul adalah 12 murid Yesus tersebut. Yesus juga utusan Allah, tapi Yesus tidak disebut rasul. Yesus bukan rasul, dialah yang memilih rasul. Nah, dalam bahasa kitab suci, bukit itu tempat yang paling dekat dengan surga. Bukit adalah tempat di mana orang menjalin komunikasi dengan Allah. Dalam perjanjian lama, Musa naik ke Gunung Sinai berjumpa dengan Allah. Elia naik ke Gunung Horeb berjumpa dengan Allah. Yesus naik ke bukit semalam-malaman untuk berdoa, berwawan sabda dengan Allah Bapa. Dia kemudian setelah memilih 12 murid sebagai rasul, turun dari bukit ke tanah yang datar. Tanah yang datar ini mempunyai dua makna. Yang pertama, tanah yang datar ini membuat Yesus yang dari bukit itu bisa kelihatan dari jauh. Ketika dia datang, semua orang bisa melihat. Kita juga diingatkan apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, di mana dia mempersiapkan jalan Tuhan dengan meratakan. Bukit-bukit diratakan, lembah-lembah diratakan, jalan yang berkelok-kelok diluruskan, supaya yang ilahi yang datang bisa dilihat, bisa ditemukan. Arti yang kedua, tanah datar juga tempat di mana manusia menjalani kehidupannya. Di tempat yang datar itulah orang-orang atau kita semua
menjalankan apa yang harus kita jalani. Entah itu berdagang, entah itu bekerja sebagai buruh angkut di tepi danau, sebagai nelayan, sebagai guru, sebagai tabib, atau apapun. Tepi danau, tanah yang datar, adalah tempat di mana semua orang dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam suku, budaya, agama mungkin berkumpul. Dan Yesus datang bersama para muridnya ke tempat itu, sehingga semua orang bisa melihat dia, semua orang bisa menemukan dia. Dia juga bisa menemukan semua orang yang ada di situ. Yang membuat saya terheran-heran pada saat merenungkan kutipan ini adalah pengajaran yang diberikan oleh Yesus kepada orang banyak itu. Dia langsung memberikan sabda bahagia dan sabda celaka. Boleh dikatakan begitu. Karena dia mengatakan, berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang lapar, berbahagialah kamu yang menangis, berbahagialah kamu yang dianiaya, dikucilkan. Sebaliknya, dia mengatakan, celakalah kamu yang kaya, celakalah kamu yang kenyang, celakalah kamu yang tertawa, celakalah kamu yang dipuji-puji. Untuk khotbahnya yang pertama, pengajarannya yang pertama itu, Yesus langsung seperti membedakan antara kelompok orang miskin dan kelompok orang kaya, kelompok orang lapar dan kelompok orang kenyang, kelompok orang yang dianiaya dengan kelompok orang yang dipuji-puji. Dan seolah-olah dia mempertentangkan dua hal itu. Seolah-olah dia memihak orang yang lapar, orang yang menangis, orang yang miskin, dan orang yang dianiaya. Sedangkan yang sebaliknya dianggap sebagai orang celaka. Lalu di mana ini kabar gembiranya? Kalau Yesus mewartakan kabar gembira seperti itu, siapa yang akan menerimanya? Hanya orang miskin, hanya orang lapar. Tentu saja Yesus tidak bermaksud untuk memihak salah satu. Tapi dalam pengajarannya ini, Yesus ingin mengingatkan bahwa kemiskinan maupun kekayaan itu bisa membawa orang kepada kemerosotan martabat kemanusiaan. Kemiskinan jelas. Orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang menangis, orang yang dianiaya, mereka pasti tidak bisa tampil sebagai orang yang bermartabat. Itu semua harus dimusnahkan, itu semua harus disingkirkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sedang mengalami kelaparan, kemiskinan? Yesus dia di dalam hal ini mengajak mereka untuk tidak putus asa. Berbahagialah kamu yang miskin. Sekarang kamu miskin. Tapi kalau kamu tidak putus asa, kalau kamu terus berjuang, kalau kamu terus berusaha, kamu akan menjadi kaya. Tapi kalau kamu sudah memutuskan, aku tidak bisa berbuat apa-apa, ya sudah, kamu akan menjadi miskin terus. Kamu sekarang lapar dan kamu tidak mau buat apa-apa, maka kamu akan terus lapar. Meskipun kamu lapar, jangan putus asa. Berusahalah, berjuanglah. Nanti kamu akan bisa mendapatkan kepenuhan, kepuasan. Sebaliknya, mereka yang kaya, mereka yang kenyang, jangan lupa diri. Kekayaan, kekenyangan, tertawa, dipuji-puji orang, seringkali membuat manusia lupa diri.
Ketika manusia lupa diri, lupa martabatnya, dia juga bisa merendahkan dirinya. Kekayaan yang berlebih-lebihan bisa membuat manusia bergantung pada harta. Padahal yang namanya harta kekayaan ada saatnya akan lenyap. Oleh karena itu, Yesus dalam hal ini mengatakan celaka dalam artian dia memperingatkan, hati-hati, jangan kamu terlena dengan kekayaan yang kamu miliki. Jangan kamu terlena dengan perut kenyang, karena nanti kamu akan lapar. Jangan terlena dengan puji-pujian yang diberikan oleh orang-orang di sekitarmu, dengan tepuk tangan yang hebat, karena mereka akan berhenti bertepuk tangan. Kalau mereka berhenti memuji kamu, bisa jadi mereka akan mencaci maki kamu. Maka jangan sampai hal-hal itu membuat terlena, membuat lupa daratan. Inilah pengajaran Yesus yang disampaikan kepada kita. Kabar gembira yang disampaikan kepada kita bukan untuk mengutuk orang kaya dan memuji orang miskin. Kekayaan maupun kemiskinan bisa membuat martabat manusia merosot. Oleh karena itu, bagi yang miskin harus terus berjuang. Jangan sampai putus asa. Bagi mereka yang kaya, bagi mereka yang kenyang, jangan terlena. Karena kekayaan, kekenyangan bisa membuat lupa diri. Inilah kabar gembira yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Jangan pernah berputus asa dan jangan sampai lupa diri. Tuhan hadir dalam hidup kita untuk membawa kita kepada martabat kemanusiaan kita sebagai gambar Allah yang pantas. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.